riset university. Sebenarnya riset university juga begitu tadi yang saya bicarakan. Artinya kita sebagai dosen itu kita punya kelebihan karena kita punya riset. Dimanapun kita mengajar, kita tidak perlu sebenarnya mempersiapkan karena yang kita ajarkan itu apa yang kita risetkan, apa yang kita kuasai. Seperti Dr. Fikri ahli ginjal hipertensi. Kalau dia teliti tentang ginjal hipertensi, maka dia tidak perlu lagi pakai slide apa semua. Dia cerita apa yang dia risetkan, apa yang dia dapatkan selama riset, apa hambatan yang dihadapi, apa yang harus disiapkan, ya, sehingga mahasiswanya bisa diajarkan dari setiap level. Ya, slide. Bisa slide nggak? Ya, terus. Ya, jadi menempatkan riset sebagai inti misi institusi, menghasilkan pengetahuan baru, inovasi, publikasi bereputasi, solusi untuk tantangan nasional maupun global. Itu riset university. Kita sekarang belum masuk ke dalam riset university. Ya. Riset university itu artinya semua dosen yang mengajar itu dasarnya adalah risetnya. Tapi apa yang diajarkan, apa yang dia risetkan. Jadi menghasilkan ilmu yang paling mutakhir. Ilmu itu tidak pernah akan mutakhir sebenarnya. Ya, kita dapatkan satu alat baru, itu nanti ada alat baru berikutnya lagi. Sama dengan HP yang Anda pakai sekarang. Nanti berikutnya tidak pakai lagi. Bahkan kita cuma melihat saja. Nah, itu ilmu baru. Ya. Sama dengan mobil, ya. Sekarang sudah mobil terbang ada. Ya. Berkontribusi pada perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi tahapan itu pun kita harus lewati. Makanya kita harus update kita punya ilmu. Ya, apa yang diteliti di Eropa, di Amerika itu kita harus tahu. Kita harus baca. Ya, seperti saya, alat diagnostik TB apa yang terbaru sekarang? Ya, saya harus tahu sehingga nanti saya akan tidak perlu lagi meneliti yang orang sudah dapat. Ya, tapi banyak orang meneliti juga, dia sudah dapat tapi dia tidak publish. Dia tidak hilirisasi. Sehingga apa yang terjadi? Ilmunya dia tidak berilmu. Orang tidak tahu. Harusnya dikasih tahu ke orang, kemudian orang membaca, orang bertanya, orang berkompetisi, berdebat. Apa betul enggak ini? Makanya kalau kita kirim artikel kita, dari hasil riset kita, itu ditanya oleh reviewer. Iya kan? Nah, kita bisa menjawab, kita bisa berdebat. Ya. Ilmu itu berkembang. Tidak mesti. Karena ilmu itu selalu berubah. Ya, jadi kita ikuti saja. Mendukung pembangunan iya. Pembangunan ya akan cepat. Pembangunan jalan misalnya. Bagaimana supaya jalan sekarang misalnya 1 kilo jalan tol itu harganya 1 miliar. 1 kilo misalnya. Bagaimana kita mengganti bahan material itu menjadi tidak lagi sampai 1 miliar. Ya kan? Itu riset kita. Menjadi pusat inovasi dan hilirisasi. Nah, sekarang kata hilirisasi ini, kalau Pak Menteri katakan berdampak. Kita jangan melakukan riset yang tidak berdampak. Ya, memang tidak bisa 1-2 tahun kita langsung berdampak. Tapi kita punya namanya, makanya ada namanya roadmap penelitian. Apa yang kita ingin capai? Ya, seperti adik kita ini nanti mau jadi ahli hukum misalnya, profesor di bidang hukum apapun, hukum pidata, ya misalnya, apa yang dia akan capai di akhir karirnya dia. Sama dengan kalau kita bekerja di swasta, ini Bu Yola ini kerja di BRI dulu, ya, dia masuk tahun pertama, awal tahun itu dia sudah harus buat target, apa yang dia harus capai di akhir tahun, key performance indicator. Jadi dia buat programnya sama dengan Anda dosen-dosen muda. Di tahun pertama ini apa sebenarnya yang saya ingin capai? Dari awal sudah harus tentukan, ini Januari nanti. Sudah tentukan, saya harus mengajar berapa kali.
berapa SKS saya harus ajar, berapa publikasi yang saya harus hasilkan di tahun 2026 nanti, berapa pengabdian masyarakat yang saya dapat, grand riset dari luar negeri berapa saya dapat, target saya. Harus ada target. Harus ada target juga, saya ke kapan profesor. Ya, saya kapan selesai S3. Dan ada plan A, plan B, kalau belum dapat misalnya mau S3 sekarang di Amerika, ternyata tidak dapat beasiswanya, ya ada plan B-nya, oh saya pilih Jepang saja. Oh plan C ya saya pilih di Unhas saja. Jadi jangan tertunda dulu. Pertama yang harus dipikirkan sekolah dulu. Ambil top dulu, top level. Sehingga slide. Nah, ini karakteristik ya, atmosfer riset kuat. Jadi ya jangan berharap ya. Jangan berharap Anda pulang S3 langsung semuanya ada disediakan baru Anda tinggal mau kerja, tidak. Kita banyak mulai dari nol dan biasanya dari nol itu lebih kuat kita punya fondasi. Jadi jangan pulang langsung berharap disediakan ini, disediakan itu, tidak. Walaupun memang harus ada atmosfer riset yang kuat seperti ini. Lab terstandar, pusat riset unggulan, akses ke fasilitas canggih. Maunya kita begitu. Tapi kita di negara kita belum mampu seperti itu, tapi kita bisa berjuang, kita fighting. Ya, ada satu profesor prof di mikrobiologi itu dia mulai dari membersihkan ruangan, kemudian dia mulai dengan satu kuman, dia kultur, dia simpan saja kultur, dia lihat sifat kumannya. Itu saja dia kerja gitu. Kemudian datang, dia kontak dengan peneliti-peneliti asing, dia datang, peneliti, kamu kerja apa? Gini, saya lagi kerja ini, saya mau coba lihat sifat daripada kuman ini, bagaimana dia tumbuh, di media apa dia cepat tumbuh. Itu sudah satu kerjaan riset. Sampai dia mendapatkan riset-riset kolaborasi internasional. Apalagi sekarang, banyak sekali bisa kita kolaborasikan. Ya. Publikasi ilmiah bereputasi tinggi itu akan ada kalau kita punya data, kita punya riset yang jalan, ya. Tidak bisa. Bagaimana kita mau menulis kalau tidak dapat artikel kalau tidak punya data? Data diambil dari riset. SDM berkualitas tinggi, ya itu tadi saya katakan harus PhD. Saya ada 3 orang dosen muda waktu itu, dia datang ke saya untuk sekolah, saya rekomendasi ke Italia, S3, dokter kebetulan 3 orang berturut-turut. Kemudian ada 1 orang kembali ke sini, 1 orang masih di Amerika postdoc, 1 orang lagi jadi postdoc di BRIN. Saya bilang kalau ada kesempatan postdoc dulu, lanjut lagi, karena ilmu itu mulai dari PhD sebenarnya, bukan mulai dari master, tidak. Kita mulai dari PhD. PhD baru mau berpikir, saya ini fokusnya mau kemana nanti? Ya, saya nanti profesor di bidang apa? Ya, ya. Saya ada satu mahasiswa PhD dari Jepang, dokter, ahli saraf, dia sudah PhD di Kyoto University. Penelitiannya tentang mikrobiom pada penderita stroke. Karena dia ingin mencari membandingkan mikrobiomnya pada orang-orang di Indonesia, maka dia masuk mahasiswa S3 di kita. Saya sebagai promotornya. Ya, karena mau membandingkan mikrobiom pada penderita stroke yang ada di Indonesia dan yang ada di Jepang. Sama dengan yang di Chiba juga, kita ada penelitian gitu untuk bayi. Pendanaan riset berkelanjutan ya, memang begini, kita sekarang sudah mulai bagus. Dana riset dari kementerian sudah sangat bagus, sangat banyak. Nah, sekarang yang memasukkan proposal justru malah kurang. Ini terakhir ini malam untuk riset inovasi unggul berdampak. Kolaborasi global, kita harus membangun joint kolaborasi. Kita lakukan visiting professor, international mobility. Ya, sama dengan minggu depan saya ke Jepang, karena saya ada mahasiswa S3 yang mendapat pendanaan dari LPDP selama 4 bulan di Jepang. Nah, kami sebagai promotor ada kesempatan untuk membimbing di sana selama 2 minggu. Ya, integrasi riset dan pendidikan, ya ini
Kurikulum seharusnya dibuat berdasarkan riset yang telah dilakukan. Ya, inovasi dan hilirisasi. Akhirnya nanti kita bisa membuat spin-off bisnis, bisnis dan teknologi tepat guna. Ya, sama dengan Habibie. Habibie sekolah di Jerman. Ya, ciptakan satu teori untuk crack teori ya, sehingga pesawat-pesawat yang besar itu tidak akan retak apabila terbang tinggi di udara. Dan itu dipakai oleh Boeing. Dan setiap kali dipakai dia akan mendapatkan royalti sampai sekapanpun. Royalti itu anak cucunya masih tetap dapat. Ya, coba bayangkan, anak cucunya masih tetap dapat itu royalti. Ya, nah itu target kita sebenarnya. Sebenarnya bukan mendapatkan uangnya, tetapi manfaat bagi manusia yang akan terus menjadi amalan bagi kita. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru, ya. Jadi sama misalnya cancer, CA Mame, ya, kita menemukan satu obat baru yang lebih murah, lebih cepat menyembuhkan. Itu kan artinya kita menyembuhkan orang lebih banyak. Apalagi kalau seluruh dunia mau menggunakan. Ya, itu atas jasa kita. Artinya kita mendapatkan royalti dari dunia, kita mendapatkan juga amalan di akhirat. Anda mengajar saja seperti ini, ya itu kan sudah memberikan ilmu kepada murid-murid kita. Tapi ilmunya harus yang benar. Dari hasil riset yang dibuat sendiri. Ya, slide. Nah, untuk kriterianya, ya ini berdasarkan QS ya, Time Higher Education dan Asian Union ya, sorry saya lupa. Nah, ini harus ada riset impact. Nah, riset impact itu apa yang kita kerjakan itu dibaca banyak orang. Kemudian dirujuk, ya misalnya saya punya publikasi di International Journal of Tuberculosis. Kemudian ada ahli paru-paru di sini yang kemudian dia membaca saya punya, kemudian dia merujuk metodologi yang saya pakai, sehingga saya mendapat citasi. Ya, semakin banyak citasi yang mensitasi saya punya paper, maka high index saya akan semakin meningkat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita mau mendapatkan high index kalau kita tidak punya artikel yang dibaca oleh orang, yang dirujuk oleh orang? Ya, jadi semakin banyak artikel, semakin banyak potensi high index. Dan high index itu menentukan siapa-siapa yang bisa mendapatkan pendanaan riset. Jadi semua saling berhubungan satu sama lain. Ya. Riset output, jumlah publikasi internasional dan kolaborasi. Sekarang kalau Anda berkolaborasi, misalnya saya berkolaborasi sekarang dengan Leicester University di UK. Kalau saya publikasi dengan mereka, namanya di dalam artikel saya, maka setiap kali orang mencatat namanya dia, akan terlihat saya punya artikel juga. Sehingga dia akan mereview, meresitasi itu, termasuk saya juga ikut jadinya. Karena ilmu yang saya punya, sama-sama kita publikasi. Funding dan external grant, dana riset yang diperoleh. Semakin banyak kita dapat dana, semakin besar kita punya peluang untuk publikasi. Dan semakin banyak juga kolaborasi bisa kita bangun. Ya, nah ini ada trik-triknya juga ini. Ini kuliah tersendiri nih kalau mau dapat grant riset internasional. Graduate quality, mahasiswa S2, S3 yang produktif. Nah, ini ada pernah di UGM gitu kalau tidak salah, mahasiswa S3 umur 25 tahun menghasilkan publikasi di atas 50. Scopus terindeks 50 selama pendidikan S3. Kita di sini maksimal 3. Kalau reguler 2. Kalau yang by riset 3. Faculty quality ya dengan dosen dengan PhD, semakin banyak yang PhD semakin tinggi kita punya kualitas nilai. Internasionalisasi, joint publikasi, exchange program, global partnership. Sekarang banyak yang bisa dibangun. International link sudah banyak. Inovasi dan teknologi transfer, ya, paten. Nah, sekarang juga penelitian hilirisasi sudah mulai berkembang. Slide.
Nah, tantangannya memang di sini bahwa kita punya pendanaan itu masih kurang ya dibanding Thailand, Malaysia. Jumlah dana yang digelontorkan oleh kementerian itu tidak banyak sebanyak di negara lain. Tetapi tahun ini justru yang terbanyak yang pernah ada yang saya tahu. Sampai hari ini pun masih menerima proposal. Coba lihat akhir tahun. Dulu itu sampai bulan Juli saja sudah tidak ada lagi pendanaan. Sekarang bahkan bingung kita yang mana yang harus kita buat proposalnya. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian yang dosen muda ini seharusnya itu magang ke senior-seniornya yang punya track record yang bagus sesuai dengan bidangnya. Maganglah, ikut mereka punya program, ya, ya. Bahkan kalau perlu Anda yang memotivasi senior-senior untuk karena kadang Anda tidak eligible untuk memasukkan grant, tetapi Anda bisa mengusulkan ide riset berdasarkan apa yang Anda baca, kemudian Anda usulkan untuk mendapatkan pendanaan. Tidak apa-apa kita yang kerja dulu, sama dengan saya begitu dulu. Ya, kita yang aktif untuk melihat peluang-peluang, kemudian kita tawarkan kepada senior kita. Ya, karena kita belum memenuhi kriteria, misalnya belum S3. Ya. Kualitas dan kuantitas SDM belum merata. Ya, faktor yang perlu kita perhatikan. Kapasitas lab yang belum optimal. Di kondisi-kondisi seperti ini dituntut kita punya pemikiran yang di luar, out of the box. Bagaimana kita mencapai tujuan tanpa dengan kondisi semuanya. Sebenarnya semuanya ini bisa kita siasati ya. Sekarang ada BRIN. Di BRIN itu ada fasilitas lab yang canggih. Di BRIN itu ada SDM yang canggih, yang qualified. Ya, kita tinggal membangun link saja kalau kita mau. Ya. Kalau makanya harus ada kolaborasi riset nasional dulu. Misalnya saya sekarang membangun kolaborasi dengan ITB, dengan UNPAD. ITB punya kolaborasi riset dengan UK, maka saya ikut juga. Itu semua punya benang merah. Ataukah kita yang punya international kolaborasi, kita ajak mereka untuk bergabung. Ya. Sehingga itu lebih luas lagi. Jangan berpikir bahwa nanti orang lain yang akan menikung kita atau mengambil alih kita. Tidak. Kalaupun dia bisa berhasil, kita syukur karena dia berhasil. Itu pemikiran begitu dulu harus ditanamkan. Ya. Budaya riset. Ini. Budaya riset itu kalau fakultas sudah ada intraprodi, kolaborasi intraprodi riset, kolaborasi antar prodi di dalam fakultas, kolaborasi antar fakulti, dan kolaborasi antar university, baik nasional maupun internasional. Nah pertanyaannya, kita sudah berkolaborasi enggak? Penelitian di bidang hukum misalnya sudah berkolaborasi enggak di bidang pertanian misalnya? Ya. Tinggal tulis kata kunci saja, hukum pertanian, riset apa yang paling dominan? Pasti dapat itu idenya. Sama-sama duduk. Jadi kalau ke kafe jangan bicara yang lain, bicaranya riset. Ya, supaya kita bisa mendapatkan ide. Kemudian lihatlah apa yang bisa kita dapatkan dengan pendanaan itu. Cukup maju sekali ya. Grand riset banyak. Kita di LPPM juga sudah menyediakan. Nanti kami akan jelaskan slide. Nah, strateginya ya itu penguatan SDM. Kita memang membutuhkan perekrutan PhD, postdoc, visiting scholar. Jangan sampai nanti banyak orang luar yang masuk, Anda yang tidak kedapatan di sini. Anda yang harusnya jadi host, Anda malah yang mengundang. Ya, jadi saya berharap adik-adik yang sudah PhD angkat tangan, yang sudah S3. Ini sudah banyak ini, sudah S3. Ya. Nah, kalau sudah S3 begitu, nah sudah mulai memikirkan saya ini mau kemana arah saya. Riset apa yang saya harus mulai?
Apa hilirisasi yang ingin saya capai? Ya, produk apa yang akan saya kerjakan untuk saya menuju ke situ? Berapa tahun pun tidak apa-apa. Asal jangan sampai 70 tahun. Tapi 70 tahun boleh, karena pensiun profesor 70 tahun. Malah bisa diperpanjang jadi 75 tahun. Per tahun ditambah sampai 75. Bahkan ada yang sampai 79. Ya. Pelatihan metodologi riset, scientific writing, grant writing. Ya. Scientific writing ya artikel, grant writing ya itu bagaimana kita menulis proposal. Itu beda memang. Karena mengikuti pola yang dibuat oleh pemberi dana. Ya, sama dengan misalnya saya alhamdulillah tahun ini dapat grant sawit. Ya. Kemudian ada juga dapat grant satrep. Ya, dapat juga equity. Ya. Dapat juga UKRI. Ya. Jadi itu dari grant writing. Setelah kita dapat grantnya, ya, baru kita lakukan penelitian, maka kita lakukan scientific writing. Ya. Penguatan infrastruktur, modernisasi laboratorium, fasilitas core riset, digitalisasi riset. Nah, untuk laboratorium kita sudah ada namanya ada file yang kita tinggal ketik, kita mau alat apa, ada enggak di Unhas atau tidak. Repositori ya, laboratorium. Jadi kita tinggal ketik saja, itu alat itu misalnya mesin PCR. Oh ada di kehutanan, ada di kedokteran, ada di kedokteran gigi, ada di farmasi. Sama siapa kita bisa pakainya? Bisa dipakai enggak? Bagaimana cara memakainya? Jadi semua ada. Kalaupun tidak ada, kita bisa cari di luar seperti di BRIN tadi saya katakan. Kita berkolaborasi dengan UI, kita berkolaborasi dengan ITB. Ya, kalau kita mau. Jadi sekarang hambatan untuk laboratorium itu sebenarnya tidak ada lagi. Tinggal kita mau enggak membangun link dengan mereka. Pendanaan riset berkelanjutan, intensifikasi proposal hibah kompetitif ya, dan industri. Sekarang kita mulai berpikir ke industri. Ya, sama dengan ada satu perusahaan kami dapat pendanaan dari mereka. Ya, untuk melihat ibu hamil, dari ibu hamil sampai anaknya umur 5 tahun. Apa saja anaknya. Itu kita dapat pendanaan dari perusahaan industri. Ya. Jadi industri juga itu punya kepentingan. Mereka namanya punya research and development team. Kita bisa masuk ke dia. Kita bisa ajak kerja sama dia. Apa sih sebenarnya yang ingin dia produksi? Apa yang sudah dia produksi? Apa yang ingin dia capai dalam produksi tahun ini, tahun ke depan? Apa yang ingin cita-cita mereka? Mereka punya pasti roadmap-nya juga. Kalau kita bisa bikin itu, nah, kita minta dia sama dia. Nah, akhirnya dia senang kalau ada yang bisa membantu mereka dalam risetnya. Apalagi dari universitas. Nah, untuk ya ini internasionalisasi riset ya, kita harus ada joint research, international kolaborasi, global publication mentorship. Sama dengan yang kami kirim mahasiswa kami itu sudah riset selama 1 tahun di Unhas sebagai mahasiswa PMBSU, ya. Ada yang lolosan PMBS sudah. Nah itu, kamu pernah dapat kesempatan ke luar negeri? Kemana? Prancis, berapa lama? 4 bulan. Kamu? Oh karena COVID. Ya. Nah ini mahasiswa saya ada di Kanazawa sekarang, dan satu lain lagi di Niigata selama 4 bulan dan 6 bulan. Ya. Jadi itu sebenarnya pada saat dia pergi ke Prancis itu seharusnya ada link yang dia bisa bangun. Riset yang dia kolaborasikan itu seharusnya dikembangkan lagi, dibuat lagi anak-anak ide risetnya, kemudian dibuat proposal, kemudian dijalankan risetnya, ajak mereka publikasi bersama, kemudian nanti banyak sitasi yang terjadi sehingga high index kita akan tinggi. Tapi
Ya itu pikirkan sampai hilirisasi, inovasi. Apa sih sebenarnya yang ingin kamu hasilkan dari riset itu? Jangan hanya publikasi saja. Ya, integrasi riset dalam pembelajaran. Nah ini tadi riset based learning, thesis by publication. Sekarang kan mahasiswa S1 kalau dapat PKM sudah tidak perlu lagi bikin skripsi kan, ya kan? Tahun lalu saya punya bimbingan dari kedokteran, satu tim itu dapat 2 emas waktu di Erlangga, sehingga alhamdulillah Unhas jadi juara umum. Tahun ini kita jadi juara umum lagi. Nah tantangan bagi adik-adik sekalian sekarang, bisa enggak bikin tim dengan ide kita untuk bidang PKM riset? Itu tantangan. Sudah ada yang jadi pembimbing? Angkat tangan. PKM. Nah itu baru satu. Masuk ke PIMNAS enggak? Timnya masuk ke PIMNAS, dibiayai, dapat ikut di PIMNAS atau tidak? Pembimbing kan, ikut ke PIMNAS tahun ini dapat emas, perak. Apa? Riset atau apa? Riset sosial, humaniora, PSH, apa? RSH. Itu kesempatan kita yang sesuai dengan bidang keahliannya. Silakan memilih skim yang ada di PKM. Itu pembuktian bagi kita sebenarnya sebagai dosen. Apa kita mampu membimbing mahasiswa kita? Ya, kalau kita sudah mampu membimbing mahasiswa kita nanti itu akan memotivasi kita untuk menuju ke riset yang lebih besar lagi. Jangan pandang enteng itu PKM loh. PKM itu kita memang berdarah-darah di awal, tapi itu kita bisa dapat ide dari mereka. Baru kita ajak dia untuk riset berkelanjutan. Jadi bukan hanya 1 tahun saja, tidak. Ya. Dan itu perlu kolaborasi dengan beberapa fakultas kan, untuk mendapatkan itu. Ya. Jadi ide-ide mereka itu kadang pure, murni. Kita bisa kembangkan karena kita punya keahlian. Kita tinggal memikirkan, oh ini kamu bisa bikin ini lagi setelah ini. Ya. Jadi timnya itu jangan dibubar. Semacam saya punya tim yang lalu itu saya masih tetap pakai. Saya malah ajak dari penelitian-penelitian yang saya dapat lagi. Ya, sehingga berkembang terus. Sehingga nantinya mahasiswa itu lebih berpikir ke riset. Akhirnya kita menuju ke riset university. Tidak ada lagi mahasiswa yang belajar hanya untuk mendapatkan gelar saja, tetapi dia belajar sambil menghasilkan sesuatu. Ya. Dan dosennya kalau berhasil membuat mahasiswanya seperti itu lebih berhasil lagi. Sekarang pertanyaan kita, mahasiswa kita misalnya 50 orang kita ajar. Pada saat dia selesai, dia gunakan enggak ilmu kita? Dia manfaatkan enggak untuk industri? Ya, itu pertanyaan dasar kepada kita sebagai seorang dosen. Ya, kalau di kedokteran ya enak, pasti dia pakai kepada pasien kan? Ya kan? Tapi kan tidak mesti juga yang harus yang general. Ya. Slide. Nah, untuk pencapaiannya ya harus Scopus ya, paling tidak ya, pusat riset strategi Science and Technopark, kolaborasi riset dengan beberapa negara. Nah, potensinya adalah yang kita punya ini kemaritiman, kedokteran, kesehatan tropis, energi dan lingkungan, pertanian, pangan, sosial humaniora, kearifan lokal. Ini topik-topik ini bisa Anda gunakan, arahkan kemana saya akan jalan untuk mendapatkan ide-ide riset ini. Slide. Nah ini masih slide saja ya. Saya belum bisa membuat khusus untuk Unhas karena kita sudah punya Renstra. Ya. Jadi ini kita butuh institusi yang berfokus menghasilkan inovasi dan pengetahuan baru. Kalau dosen kita 3.000, hampir 2.500 lah, 1 orang saja
menghasilkan inovasi baru, apalagi kalau menghasilkan haki atau paten. Wah, itu hebat sekali kita punya universitas. Saya pernah ke MIT, ya. MIT, dosen mahasiswa S1-nya tidak terlalu banyak. Mereka tidak mengandalkan dana uang kuliah dari mahasiswa S1. Mereka mendatangkan mengharapkan dana universitas itu dari industri. Industri yang membawa uang, ya, untuk dia melakukan riset, menghasilkan satu inovasi, kemudian menghasilkan royalti bagi mereka. Jadi dosen-dosennya itu kaya-kaya bukan karena gajinya sebagai dosen, bukan. Walaupun gajinya juga tinggi. Kenapa tinggi? Karena universitasnya kaya. Kenapa bisa kaya? Karena dia mendapatkan banyak paten, royalti yang dibayarkan ke universitas. Sehingga dia bisa menggaji. Ya, itu sudah masuk riset university. Mahasiswa yang direkrut itu sudah masuk dalam program untuk menghasilkan sesuatu. Nah, mahasiswa yang selesai di situ sudah ditangkap oleh industri. Sehingga employee reputation-nya itu tinggi 100. Kita tidak. Kita 50 orang syukur kalau 10 langsung ditangkap oleh industri. Ya. Dokter saja sekarang belum tentu dapat kerja kalau selesai dokter. Ya. Jadi itu. Bulan Maret tahun ini saya sempat ke UK, saya pelajari mahasiswa S3-nya santai-santai. Mereka jam pagi pulang jam 4 sore. Waktu saya sekolah di Jepang 5 tahun, saya datang itu jam 7, pulang jam 9 malam. Negara matahari terbit, tapi saya tidak pernah lihat matahari. Karena kita selalu di lab, lihatnya lampu terus itu. Ya, jadi kenapa? Ternyata di sana mereka sudah spesifik, fokus, ya, penelitiannya sudah fokus pada satu topik, ya, dan itu semua sudah di backup. Mereka kalau mau meneliti, misalnya untuk sequencing, mereka tidak perlu kerja, mereka pasang saja di pintunya, besoknya sudah ada hasilnya di laptopnya. Ya, beda dengan kita yang harus kerja sendiri, kita harus negosiasi berapa harganya. Ini dia tidak perlu lagi tahu berapa harga. Nah, itu infrastrukturnya memang sudah lengkap, tidak lagi terhalangi oleh itu hal-hal seperti remeh-temeh yang seperti itu. Ya, mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan keuangan. Walaupun ya buktinya kita juga bisa lewat semuanya itu. Tantangan sebenarnya. Apapun kondisi kita harus hadapi. Kita harus maju dan kita harus fight. Kita punya kelebihan daripada mereka. Justru kita semakin kuat tantangan itu, maka semakin banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya, makanya jadilah dosen yang berkualitas. Jadilah dosen yang punya kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Ya, dengan perencanaan yang bagus, dengan kolaborasi, membangun link, ya, memperbanyak publikasi, maka Anda pasti akan mencapai apa yang diharapkan. Dan itu pasti mendapat kalau mau. Kalau mau, ya. Slide berikutnya. Nah, ini saya mau bicara tentang pendanaan penelitian yang ada. Ya, skema-skema penelitian yang ada, yang ditawarkan. Ya, slide. Untuk sekarang, yang jalan sekarang itu ada riset konsorsium unggulan berdampak yang tadi saya katakan. Ini lagi nanti malam ini terakhir. Ya, jadi kalau ada seniornya membuat proposal ini, karena memang ini yang sedikit agak tinggi, karena kita harus ada koordinator, ada ketua tim A, tim B, dan tim C. Tim A, B, dan C itu harus berbeda universitas. Ya, harus berbeda universitas. Tapi Anda bisa anggota di tim itu. Tidak perlu jadi ketua tim. Ketua tim harus S3 memang. Yang belum S3 ya bisa jadi anggota.
Dan setiap tim itu harus menghasilkan sesuatu yang berdampak. Ya. Kemudian program hilirisasi riset, pengujian model prototipe, program Kosa Bangsa. Nah, ini saya pernah dapat tahun lalu kalau tidak salah. Apa yang terjadi di Kosa Bangsa ini adalah kami membimbing, kami sebagai pendamping, pelaksana adalah universitas di Papua, kebetulan di Papua. Apa? Sagu. Sagu itu di Papua, kalau satu pohon, itu kan pohon sagu agak besar ya. Pernah lihat nggak pohon sagu? Nah, itu satu pohon itu dikerjakan oleh satu masyarakat. Itu satu pohon diolah, dipotong, di apa sampai selesai menjadi sagu, itu 1 bulan. 1 bulan, bukan main itu. Jadi dia mendapatkan sagu untuk dia makan 1 bulan, habis lagi. Nah, dengan Kosa Bangsa ini kita dapat dana dari kementerian, kita bina Universitas Papua, kemudian menghasilkan alat potong, alat pengering, alat penghancur, alat pemanas. 4 alat saja diberikan, 1 pohon itu bisa dikerja dalam 1 hari, menghasilkan sagu yang lebih berkualitas dari segi quality dan dari segi quantity. Coba bayangkan, karena ilmu pengetahuan, karena intervensi kita, dia menjadi sejahtera 1 hari saja. Dia bisa jual di supermarket sagunya karena berkualitas, lebih putih. Ya, itu Kosa Bangsa. Jadi kita menerapkan apa yang kita teliti kepada masyarakat, sehingga kebiasaan masyarakat untuk mengolah sesuatu itu menjadi lebih efisien, lebih sensitif, lebih spesifik, lebih murah, atau lebih bernilai dibanding apa yang dikerjakan selama ini. Misalnya petelur ayam di Sidrap, ya, produksinya misalnya 1 ayam, ya saya perkirakan saja 5 ekor telur, 5 telur. Bagaimana kita mau menerapkan ilmu sehingga budidaya atau perkembangan sehingga telur itu kalau tidak jumlahnya bertambah, kualitasnya bertambah. Kalau pernah ke Jepang, di supermarketnya itu ada berbagai macam telur kan? Pernah lihat enggak? Ada telur yang high protein, ada yang biasa saja, ada yang harganya misalnya 10.000, ada 20.000 per rak, ada 30.000, ada 50.000 per rak. Itu karena intervensi yang dilakukan pada ayamnya, sehingga kualitas telurnya lebih tinggi proteinnya. Nah, itu intervensi seperti diharapkan di Kosa Bangsa. Ya. Tematik riset group. Nah, ini yang kami sekarang buat oleh ide dari Pak Rektor. Kita sekarang sudah membentuk hampir 280 TRG, tematik riset group. Nah, itu harus syaratnya memang S3, lektor kepala. Nah, Anda sebagai dosen muda itu bisa bergabung di TRG yang terbentuk itu. Nah, Anda juga bisa sebagai peneliti di TRG itu yang akan membuat proposal atas nama TRG. Jadi tidak di situ kesempatannya. Jadi TRG ini, tematik ini harus berkembang, tidak boleh berhenti 1-2 tahun saja. Harus sampai mencapai tujuan. Kalau perlu sampai 10 tahun, 20 tahun, silahkan lanjutkan. Ada regenerasi. Tapi mereka dikasih dana untuk pemula saja, untuk memulai saja riset. Setelah itu diharapkan, karena di dalam TRG itu ada beberapa ahli di situ, tim riset yang ahli di bidangnya. Nah, mereka harusnya berpikir untuk mendapatkan grant dalam negeri dan luar negeri. Mereka harus berkolaborasi, ada peneliti asing di situ, ya, sehingga penelitiannya terus berkembang. Tidak hanya seperti dulu-dulu itu grant tahun ini sudah itu selesai, sudah pertanggungjawaban sudah selesai. Bahkan topiknya tahun depan dia bikin lagi proposal, ternyata tidak berhubungan dengan proposal yang tahun lalu. Sehingga bagaimana mau mendapatkan sampai ke tujuan akhirnya? Tujuannya yang penting dapat grant, publikasi, dan
profesor, pensiun. Ya, slide. Nah, ini persyaratan-persyaratannya saya kira, ringkasan panduan proposalnya bisa dibaca di panduannya. Semua ada di web LP2M, ya, Rikup, hilirisasi, kosabangsa, TRG, itu lengkap di websitenya LP2M. Tolong dibuka-buka ya setiap tahun. Ini sebentar siang ini ada sosialisasi secara online penelitian BIMA tahun 2026. Seharusnya 50 orang ini semua bikin proposal BIMA. Karena semua ada skimnya. Penelitian pemuda. Yang tahun ini dapat penelitian dosen muda, tahun ini angkat tangan. Yang 20 juta. Turun, yang tidak dapat coba angkat tangan. Atau tidak melamar dulu, yang tidak buat proposalnya. Ada juga yang tidak buat. Alasannya kenapa? Apa? Kenapa? Oh, sudah TRG. Sebenarnya tidak mesti juga harus lewat TRG juga awal-awal. Sekarang sudah harus. Iya. Ya, ada juga yang mendaftar tidak lolos. Angkat tangan. Ya biasa. Makanya kalau mau mendapatkan grant, kirim ke 10 grant, paling tidak kita berharap 10%. Sama dengan kalau kita mau sekolah. Saya dulu waktu mau sekolah ke Jepang, saya kirim ke 10 profesor dengan surat yang sama. Saya bilang saya dosen muda di kedokteran, saya tertarik dengan bidang yang Anda teliti, saya ingin menjadi mahasiswa Anda. Saya kirim ke 10 profesor di Jepang dengan universitas yang berbeda. Saya berharap ada 1 atau 2 yang akan merespon, ternyata ada 3 yang merespon. Dari 3 itu ada 1 yang ingin datang melihat saya. Dia datang ke sini, dia lihat bahwa saya sudah pernah mendapat grant. Dulu Reswin Eptek Doc saya dapat. Saya sudah riset, saya sudah publish. Dan akhirnya dia tidak cukup 2 bulan, dia bilang kamu datang ke Jepang. Saya sudah dapatkan beasiswa. Ya, jadi harus kerja keras. Membuat proposal itu bikin 10 kalau perlu, setiap ada bikin aja. Tapi usahakan juga yang sesuai dengan targetnya. Ya, sesuai dengan kriterianya, persyaratannya, sehingga potensi diterima itu lebih besar. Kalau banyak kita kirim, banyak yang kita tunggu kan. Kalau tidak ada kita kirim, pasti tidak ada ditunggu. Kita menghilangkan momen dalam hidup kita untuk mau meraih sesuatu. Ya, slide berikutnya. Nah, ini persyaratan-persyaratannya. Ya, sampai berapa tahun, bagaimana syarat yang harus meneliti, apa capaiannya, TKT berapa, ya, luaran outputnya apa, apakah sampai ke paten, sederhana, hak cipta atau peraga, semuanya dijelaskan. Tapi semuanya ini ada di panduan di LP2M kok. Ya, slide. Ini juga dana maksimal yang bisa kita capai. Ya. Yang kosabangsa sampai 300 juta kita dapat memang. Ya. TRG kita dapat dana non kompetitif. Kami tidak mengkompetisikan. Kalau tahun lalu 2024 kita kompetisikan dananya. Sekarang tahun ini karena TRG sudah jelas, tim risetnya sudah jelas, apa yang modality sudah jelas, maka kita kasih langsung. Tidak ada kompetitif. Tapi luarannya kita tagih. Ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita harapkan dari TRG. Bukan 60 juta yang dia dapatkan. Kita harapkan dia membuat proposal baru. Dengan ber-TRG namanya. Banyak tim periset yang sebidang. Bahkan dia mengajak yang tidak sebidang. Dia bisa membuat proposal lain. Ya, BIMA terutama, LPDP, BRIN, Dikti. Itu banyak. Belum lagi yang internasional, Southeast Asia, Europe, American. Itu dana-dana risetnya ada. Tinggal kita bangun kolaborasi dengan penelitinya dulu. Kamu bisa kontak dia, bilang saya ini peneliti bidang ini.
Saya punya data tentang ini, saya punya sampel tentang ini. Saya sudah publish tentang ini, mau enggak? Saya lihat publikasi Anda sangat menarik. Mau enggak berkolaborasi, membandingkan apa yang Anda dapat dengan apa yang kami dapat? Kita bisa dapat orangnya dari artikelnya. Artikelnya kan ada correspondent authors. Ada emailnya di situ kan. Itu kita tanya. Ya. Kalau kita rajin, kita kirim biar 100 kirim aja. Pasti ada yang membalas. Kalau yang balas kebetulan dia sudah punya grant internasional, Anda tinggal diikutkan. Ya. Kalau Anda masuk dalam lingkaran mereka, misalnya dia publish sampai 40 orang autorsnya, kemudian dia high impact, sekali publikasi satu, itu orang rujuk, banyak ribuan orang rujuk, Anda juga naik high indexnya dengan cepat. Ya, itu perlu effort, perlu usaha. Ya, membaca, mengontak, berani kontak, tak usah takut. Ya, sekarang gampang kan, by WhatsApp bisa, by email, jadi murah. Slide. Ini persyaratan ketua pengusul dan tim. Ya, apa-apa saja yang ada ini semua lengkap sebenarnya. Kita cuma membuat rangkumannya saja sehingga Anda bisa mengikuti. Yang jelas TRG masih tetap ada. Kita buka terus TRG. Oleh Pak Rektor tetap dibuka kalau ada yang ingin ada spesifik. Jadi bentuk dengan misalnya dia membuat satu topik tematik yang kemudian kita akan cari tematik itu ada enggak tim riset di dunia yang sudah terbentuk. Kalau ada itu kita setujui. Kenapa? Karena kita berharap tematik riset group itu berhubungan dengan yang internasional itu, yang global. Sehingga dia akan naik. Itu tujuannya. Bukan kita mau menciplak, tidak. Kita mau menciptakan peneliti yang sama dengan dia, sederajat, bahkan dia kalau perlu link dengan mereka. Itu maksudnya. Nah, ini dari Dikti ya. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ini sekarang banyak riset. Nah, dosen pemula, peneliti fundamental dan dasar. Ada enggak yang kasih masuk BIMA tahun ini untuk dosen pemula? Enggak ada. Itu tuh rencana tahun depan. Tahun ini maksud saya. Hah? Tahun lalu enggak ada. Oh iya, ya sorry, yang klaster di bawah. Tapi itu sebenarnya kalau tidak ada dan kemudian ada misalnya di Universitas Sulawesi Barat misalnya, kita tinggal membangun link dengan dosen muda di sana. Ini loh, kita bikin ini, kamu yang ketua, saya anggota. Itu kan bisa. Jadi jangan berhenti maksud saya. UMI, kan banyak dosen UMI kita kenal. Ini loh ada pendanaan gini, ayo kita sama-sama bikin. Jadi idenya kita kasih, enggak apa-apa. Makanya kita punya pohon riset, ya, roadmap, kita kasih satu ranting. Biar dia yang kerja. Kita dapat datanya, kita publish sama-sama. Iya kan? Kalau datanya bisa 2, kamu bisa 1, dia 1, kan lebih bagus lagi. Jadi jangan karena tidak ada, kita juga tidak bekerja. Paham enggak maksudnya? Ya. Jadi kolaborasi kita bangun. Universitas di Angkaraya misalnya, dia kan bukan mandiri. Dia punya hak untuk, tapi karena dia tidak tahu, akhirnya dia tidak bikin juga. Padahal kementerian itu mau universitas yang belum pernah dapat, pakailah ini dana supaya kau maju. Nah, kita pakai dia. Kita panggil, ayo kita zoom. Ini ide penelitian saya, mau enggak kita bikin ini? Kamu pakai sampel di Palangkaraya, saya pakai sampel di Sulawesi. Kita combine, tapi kamu yang apply. Akhirnya terpublish kan. Dia first author, kita correspondent author. Sama-sama dapat 40%. Ya kan? Itu maksud saya.
Ya, saya tidak tahu apakah nanti masih ada ini ya. Di penuntunnya ada kan? Ah. Katakan, kenapa? Kenapa? Kasih keras suaramu. Apa? Iya, eligible kan semua kan? Iya. Kalau sekarang saja Anda punya hak. Dulu Anda tidak punya hak. Makanya hak itu bisa dipakai dengan hak orang lain. Maksud saya. Iya kan? Apa? Iya, anggota tidak apa-apa. Kan kamu butuh publikasi. Kamu butuh pohon risetmu itu berjalan. Bukan hanya atas nama kamu, tidak apa-apa. Ya kan? Supaya kamu ada publikasi. Dan tadi saya katakan kalau Anda yang menulis dengan data, dia kan mungkin belum bisa menulis misalnya di sana ya. Tidak mau menulis, kita yang tulis. Kita yang tulis. Slide. Apalagi penelitian dasar. Tadi saya katakan kan, kalau misalnya Anda tidak mau berusaha karena belum S3, ya S3 itu skim, maka kolaborasi dengan senior kita. S3. Kita yang buatkan kalau perlu. Kita jelaskan, ini saya mau bikin begini. Kita dapatnya, idenya juga, digabunglah ide kita bersama. Kita yang tulis, tidak apa-apa. Semakin banyak kita menulis, semakin banyak kita bersubmit, semakin ada yang kita tunggu. Walaupun bukan kita orang pertama. Orang pertama itu dari segi untuk mendapatkan pendanaan saja sebenarnya. Pendanaan. Ya. Nah ini PDP ya. Ini sebentar nanti dijelaskan kalau tidak salah jam 1 ya. Jam 2 berarti ya. Ini dananya cuma maksimal 30 juta. Kalau di LP2M kemarin 20 juta kan kami kasih. Ya ada yang kurang lah 19, 18 ya. Nah, tapi itu bukan dari nilainya, jangan lihat. Lihat dari SK yang keluar dari rektor bahwa Anda pernah mendapatkan grant. Itu masuk dalam kurikulum vitae. Ya, sama dengan saya dulu, saya dapat Risbin Iptek Doc. Dulu cuma 25 juta. Tapi itu nasional, skala nasional. Ya. 1 tahun, luarannya artikel walaupun dia katakan di situ cuma Sinta 1 sampai Sinta 4. Apalagi kalau di reputasi. Jadi kalau ada kita punya data seperti ini, coba dulu di internasional Scopus. Kalau ditolak, tidak apa-apa. Tapi kita dapat pembelajaran. Kita dapat masukan dari reviewer internasional. Bagaimana mendapatkan menulis sesuai dengan standar internasional. Itu juga pembelajaran. Ditolak, itu pembelajaran. Jangan berhenti. Jangan sakit hati. Ya. Slide. Ya, ini fundamental dasar. Ya, itu sampai 2 tahun, 150 tahun lalu saya dapat ini. Ya. Pendanaan ini. Ya. Maksimal 150 juta. Kalau tidak salah saya dapat 120 tahun lalu. Ya. Semua bisa masuk ini. Ya. Syaratnya mana syaratnya? Ketua. Harus lektor. Minimal lektor ya. Nah, ada yang sudah lektor sini? Angkat tangan. Belum ada? Oh, itu ada 1 orang. Kalau belum lektor, ajak yang sudah lektor. Kata kuncinya di situ. Jadi semua bisa bikin ini proposal. Ini bukan dokter gigi. Itu. Jadi bikin. Ya. Kalaupun belum S3, belum profesor, belum lektor, apalagi belum lektor kepala, bikin dulu. Tawarkan kepada yang sudah lektor. Senior kita. Kita membantu senior kita juga untuk mendapatkan riset. Seharusnya dia yang mengajak Anda.
Seharusnya ya. Tapi kan banyak juga senior kita yang sibuk dengan yang lain. Kita yang ajak dia. Kita yang mendorong dia. Nah itu paling bagus jadi dosen seperti itu. Ya. Slide berikutnya. Terapan. Ini sampai 200 sampai 500 juta. Ya. Ada Purwarupa. Nah, ini yang nantinya akan berdampak di sini. Prototype. Yang farmasi angkat tangan, dosen farmasi. Nah, dosen farmasi itu banyak membuat penelitian bahan alami untuk menjadi kandidat obat kan, tapi tidak pernah sampai obat fitofarmaka dihasilkan karena dia berhenti di prototype, uji in vitro, in vivo. Seharusnya dilanjut sampai uji klinis. Kalau bilang saya kan bukan klinisi, tidak apa-apa, kolaborasi. Anda yang mengarahkan, Anda yang punya temuan, tinggal diuji kliniskan. Sehingga akan menjadi obat yang diresepkan oleh dokter. Dibeli oleh industri, kamu dapat royalti. Jadi target capaian sebagai dosen farmasi adalah menghasilkan obat yang dipakai oleh manusia yang sakit. Obat baru yang lebih baik, lebih murah, lebih target sasaran. Personalized medicine. Jangan hanya sampai prototipe saja, berhenti. Langsung masuk ke lembah kematian. Tidak pernah ada angkat lagi. Iya kan? Yang terjadi seperti itu kan? Karena tidak berkolaborasi, tidak mendapatkan pendanaan kontinu. Memang susah, tapi kalau kita berhasil menaklukkan yang susah itu, kita akan berhasil. Ya. Nah ini gunanya, kenapa kementerian menciptakan pendanaan dasar, terapan, kemudian hilirisasi. Itu tujuannya. Tapi kalau kita dari sekarang sudah tentukan, saya mau jadi apa nih? Ya, saya mau menghasilkan apa sebenarnya? Saya dokter bedah, masa saya hanya dokter bedah terus saja? Seharusnya, kalau dokter bedah keahlian tangannya saja nanti akan terbatas. Kalau dosen, kita teliti dokter bedah, teknologi apa yang kita bisa gunakan. Dulu kita tidak perlu laparotomi, kita harus laparotomi maksud saya. Sekarang kita bisa tinggal pakai alat laparoskopi ya. Jadi cukup lubang 4 saja masuk alat sudah. Itu kan teknologi, itu inovasi. Nah sekarang apa yang kita bikin untuk, jangan sampai kita dapat lagi dari luar. Kita hanya menggunakan orang punya produk, kita hanya pengguna. Sama dengan tadi, kasus tadi, kita punya kuman, mereka yang bikin vaksinnya, kita beli mahal, mereka yang menikmati. Satu kali vaksin influenza sekarang, kita kalau vaksin influenza bayar berapa ya? 500 ya, 500 ribu. Padahal itu kalau dijual, ongkos produksinya itu paling 20 ribu. Yang mahal itu karena hak cipta, promosi, distribusi. Saya lagi berapa menit? Oh masih 13 menit. Slide. Ini. Sekarang pemerintah memang membuat program untuk banyak peneliti. Sehingga kadang memang tidak sampai menuju ke arah produk hilirisasi. Ya. Jadi padahal dulu paling bagus sekali. Jadi saya katakan dulu pernah yang saya tadi katakan Nehri. Kalau kita bisa mendapatkan perusahaan yang bisa membiayai riset dari
hulu ke hilir, maka itu akan sangat sangat baik sekali. Tapi jarang, apalagi Indonesia perusahaan tidak mau dia. Dia maunya hasil riset yang sudah ada, dia tinggal menjual. Dia dapat untung berapa. Ya kan? Seperti perusahaan odol misalnya, ya, pasta gigi. Ya, ada dosen di kedokteran gigi yang menghasilkan pasta gigi baru. Ya, tapi dia tidak mau membiayai dari awal, dia riset. Kita yang membiayai. Nah, dia maunya dapat hasilnya dan itu hasilnya lebih bagus daripada yang lain. Sudah bisa diterima masyarakat, ya, sampai ke urusan izinnya dan sebagainya. Mereka maunya seperti itu sekarang. Tapi di luar negeri mereka bisa membiayai, mereka punya dana riset yang besar, sehingga kita bisa mulai dari nol. Nah, itu yang sebenarnya sama. Ataukah kita menggunakan social responsibility rate daripada company tersebut untuk kita riset, ya, yang akhirnya kita bisa melakukan itu dengan baik. Ya, di negara-negara maju memang enak jadi peneliti. Di Indonesia ya juga, karena dengan meneliti kita bisa banyak keliling, ya, walaupun dari segi finansial ya lebih enak. Jadi misalnya dokter tinggal periksa pasien, dapat konsul, ya. Tapi kepuasan sebagai peneliti, kepuasan pada saat kita menemukan sesuatu hal yang baru, kepuasan pada saat kita mengajar anak-anak kita tentang ilmu yang kita kuasai, itu sangat-sangat membanggakan. Kepuasan pada saat kita dipanggil sebagai pemateri di event-event internasional, ya, itu akan sangat melegakan kita, menyenangkan sekali, ya. Itu semua kita dibiayai, ya. Selesai. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan. Nama dan status. Baik, terima kasih Prof. Perkenalkan saya Elia dari Sistem Informasi Prof. MIPA. MIPA? Ya. MIPA? MIPA. Iya. Kebetulan tahun ini mengajukan PKM juga Prof, yang pemberdayaan kemitraan masyarakat dan membantu meminjam akun dosen senior Jo mengenai PDB, pemberdayaan desa binaan Prof. Permasalahan sekarang kan pengalaman saat ini sisa 5 hari lagi 5 hari lagi memasukkan laporan internal Prof. Nah, apakah ada solusi untuk kedepannya agar masalah seperti nota, SPPD itu ada tim sendirinya Prof, agar kita dosen muda tidak direbetkan sama administrasi Prof. Karena mohon maaf kita harus nyari hal-hal kayak stempel yang lain gitu Prof. Terima kasih. Kalau dosen muda begini, bagaimana dosen senior? Ya, kita maunya lengkap, kita maunya diladeni, kita maunya jadi, kita punya apa, tapi kita harus sesuaikan dengan kondisi kita. Itu pertama. Dulu waktu saya dapat Risbini Pekdok, ya, itu ada tim keuangan yang mengurus. Jadi uang 25 juta itu bukan saya terima, saya tidak pegang. Saya cuma bilang kalau saya mau ini, saya mau ini. Dia yang siapkan, dia yang urus, saya tinggal meneliti saja. Ya sama dengan di Inggris, kita enak saja. Saya mau pesan ini, saya mau pesan ini. Waktu saya di Jepang juga begitu. Sama profesor saya bilang saya mau kit Elisa interleukin 12. Kita tinggal pesan, jadi. Tapi di sini kita harus juga adaptasi. Di beberapa Poltekkes itu dosennya, dia juga sebagai administrator loh. Dia kalau mau bikin surat undangan, dia ketik sendiri, tidak ada staff.
Coba bayangkan kalau 3.000 dosen mau disiapkan staf masing-masing. Jadi kita harus beradaptasi pertama. Ya, kita harus sesuaikan dengan kondisi, tapi kita pakai insting kita lah. Bagaimana supaya kita bisa berhasil. Itu aja kata kuncinya. Dulu waktu saya masih seperti Anda, ya saya harus kerja semua. Dulu praktikum mikrobiologi itu kalau mau kultur kuman uji tes biokimia itu per tabung. Tanya Ibu, per tabung. Satu tahun. Sekarang tidak, pakai e-test, diklik di jalan sendiri otomatis. Tapi yang belajar seperti itu dia tidak tahu sejarahnya. Bagaimana susahnya menghasilkan dari yang manual menjadi otomatis. Ya, itu memang tantangan. Ya, kita mau betul-betul tidak perlu lagi ada urusan remeh-temeh seperti itu. Ya, tapi ya paling tidak sebenarnya saya pernah ajukan kepada setiap fakultas untuk menyiapkan 1 orang atau 2 orang. Ya, karena kita di LP2M tidak punya tenaga untuk meladeni semua peneliti. Peneliti kita saja sudah hampir 500 lebih. Ya. Kita punya puslit saja ada 30, belum tentu kita bisa tangani semua. Padahal mereka juga butuh. Ya, jadi itu hari saya pernah minta ke fakultas masing-masing untuk menyiapkan semacam tenaga yang bisa mengurus untuk administratif yang seperti itu. Ya sebenarnya sekarang yang penting luaran. Ya, luaran, tetapi kalau ditunjuk kebetulan dari 300 itu ada BPK mau periksa, dia tinggal petik saja. Nah, kalau kebetulan Anda dapat, Anda harus siap. Nah, dulu kita diminta pertanggungjawaban itu disimpan di LP2M, makanya sekarang tidak. Anda yang simpan. Kalau Anda dipanggil, Anda harus siap. Ya, kalau kebetulan tidak dipanggil, ya syukur, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau saya, makanya itu ada namanya kolaborasi. Di TRG itu ada gunanya itu TRG, karena ada mahasiswa di situ. S2, S3, ada peneliti di situ banyak orang, ada kolaborasi yang bisa dibangun, sehingga sama-sama membangun, sama-sama mendukung riset yang bersama-sama bisa kita kerjakan. Ya, semakin banyak informasi, semakin mudah bagi kita untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang kita butuhkan. Saya kira itu. Ada lagi? Silakan. Terima kasih Prof. Misalnya kita kan udah melakukan penyusunan dalam Kenapa? tes. Misalnya kita dosen udah menyusun administratif nih Prof, dalam nota tuh sama catatan harian. Nah, apabila kena random BPK itu, apakah misalnya ada miss 3 juta atau miss 4 juta, apa bisa nggak usah pengembalian itu atau dibuatkan surat pernyataan aja Prof ya? Khususnya yang misalnya Bina Desa atau yang PKM Prof, yang pengabdian masyarakat. Apa ada SOP yang pas gitu Prof? Soalnya SOP-nya ya, diusahakan diselesaikan sesuai dengan atau fokus outputnya aja ya Prof ya? Iya, outputnya saja. Kemudian Anda kan membuat proposal. Di dalam proposal ada rencana anggaran biaya. Nah, dan Anda tulis bahwa totalnya yang saya butuhkan begini. Seharusnya dihabiskan. Karena dikembalikan walaupun cuma 100 rupiah itu prosedurnya panjang. Ya, mendingan dihabiskan. Nah, tinggal memang ya kalau memang bikin kegiatan, maksud saya ditambah kegiatan yang kalau ada kelebihan dana kan, dibuat kegiatan yang potensial bisa berhubungan dengan pendanaan tersebut, apalagi pengabdian. Banyak hal yang bisa saya lakukan, misalnya kita beri penyuluhan yang berhubungan dengan produk itu di tempat lain.
sehingga membutuhkan biaya. Itu dihabiskan dengan cara begitu. Tidak ada SOP yang mengatakan harus seperti itu, tapi ya seharusnya kalau ada kelebihan dikembalikan dan tidak mampu dihabiskan toh, ya dikembalikan. Ada juga yang kita kembalikan memang, tidak apa-apa. Ada yang meninggal kita harus kembalikan, tidak apa-apa. Ya tapi kan di awal Anda buat proposal, Anda sudah tulis bahwa saya butuh dana segini, 20 juta dengan rincian seperti ini. Ya seharusnya dihabiskan. Ya. Ya awal-awal memang kadang merepotkan ya. Ada lagi? Mungkin itu, Prof. Kalau misalnya kebetulan kena BPK, itu akan dibantuin sama LPPM ya, Prof? Iyalah, kita tetap bantulah. Soalnya banyak Kita harus mendampingi. Ya, tapi tanggung jawab ada sama Anda. Anda kan menandatangani tanggung jawab mutlak penggunaan keuangan. Jadi seharusnya Anda yang membuat, kita mendampingi. Jangan takutlah kalau masalah itu. Tinggal yang takut sama Tuhan, bagaimana uang itu betul-betul dimanfaatkan sebetul-betulnya. Ya itu saja. Ini teknis sekali ini. Yang bukan teknis dong pertanyaannya. Tidak ada ya. Saya berharap sebenarnya kalau perlu topik riset Anda angkat, kemudian topik riset ini bagusnya dapat pendanaan di mana ya. Nah itu. Sekarang gampang kita mendapatkan ide riset yang sesuai dengan grant yang disiapkan, sehingga kita bisa berusaha untuk mendapatkan grant tersebut. Ya itu satu orang di belakang, cewek, coba belakang ujung, angkat tangan dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Prof. Nama saya Uya. Kemarin diskusi sama Prof juga terkait dengan anamnesis. Saya dari labnya Prof Bayu. Kalau Prof ingat kita sempat diskusi. Iya. Ya. Jadi Prof, saran dari Prof kemarin kami sudah melakukan itu Prof. Cuma kami terkendala dengan modul anamnesis yang Prof janjikan. Jadi kami cuma ingin mendapat arahan lebih lanjut, sama tadi Prof juga mention terkait ini akan mau diarahkan kemana, karena kami sudah sampai di level prototyping, tapi kami sulit untuk memvalidasi atau memberikan asupan knowledge. Kalau di AI berarti kami butuh modul yang mungkin dari expertise-nya sendiri. Ya. Jadi nanti saya share juga ke Prof bagaimana prototype yang kita buat. Itu saja sih Prof, sama kira-kira ini mau diarahkan kemana seperti itu. Ya, itu kan memang harus duduk bersama ya. Pertama, kedua kita mencari referensi. Biasanya sudah ada orang meneliti tentang hal seperti itu, tinggal dimodifikasi. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita dapatkan kan, untuk kemudian kita bisa menggambarkan apa sih sebenarnya yang ingin kita dapatkan dari subjek penelitian yang kemudian nanti diarahkan menjadi AI kan. Ya memang harus konsul kepada yang ahli di bidangnya ya, dan harus duduk bersama. Kalau satu kali saja tidak sempat ya. Sebenarnya bisa by Zoom saja, tidak mesti harus ketemu. Zoom-nya itu sekarang jangan selalu takut bahwa Zoom itu harus 1 jam, 2 jam, 5 menit pun bisa. Dan enak memang kalau kita Zoom saja. Saya kalau ada mau diskusi sama di UK, saya tinggal bilang saya mau Zoom 5 menit, bisa nggak? Langsung saja. Sama seperti ada ini, kalau mau diskusi tentang itu bisa 10 menit, nanti kami kasih waktu. Kita duduk bersama by Zoom saja, tidak perlu datang. Karena datang lagi mencari waktu lagi itu agak lama. Ya memang harus duduk bersama, harus fokus, harus sama-sama membuka potensi apa yang harus kita dapatkan dari informasi itu. Ya, namanya riset memang banyak hal yang harus dipecahkan ya. Ada banyak masalah yang harus kita kurangi, faktor perancu, sehingga kita bisa
mencapai tujuan riset yang ingin kita harapkan. Dengan prototipe seperti tadi, itu akan sangat bagus sekali. Itu kasus TB ya itu hari? Pustu, Prof. Oh, Pustu. Hmm. Ya. Bisa kok dilanjutkan lagi ya. Iya, saya titip di Pak Rais untuk Prof cek dulu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira waktu saya cukup ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.